Perkenalkan, nama saya Ahyana Sulfia, HSPD MPD, calon guru penggerak Angkatan 7, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam, Ibu. Mohon izin, Bu, saya meminta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara terkait tugas saya di calon guru penggerak pada modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Oke, ada waktunya, Bu? Iya, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Bu, atas kerjasamanya. Baik, Bu. Tentunya selama Ibu menjadi pemimpin di sekolah kita akan diperhadapkan dengan berbagai kasus ini. Banyak kasus yang Ibu selesaikan di sekolah. Nah, pertanyaan saya, Bu, kira-kira bagaimana cara Ibu mengidentifikasi atau menganalisis kasus-kasus dilema etika yang biasa Ibu hadapi di sekolah kita? Ya, terima kasih. Jadi kita sama-sama ketahui bahwa dilema etika itu adalah kasus di mana keduanya sama-sama benar, keduanya sama-sama penting. Nah, untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan terkait hal ini, saya merasa sulit. Iya, Bu, tentunya siapapun akan merasakan kesulitan ketika diperhadapkan dengan dua kasus yang sama-sama pentingnya dan sama-sama benarnya. Baik, Bu, jadi kira-kira menurut Ibu bagaimana cara untuk menangani masalah dilema etika seperti itu tadi? Ya, jadi sudah saya sampaikan tadi bahwa untuk mengambil keputusan dari kasus seperti ini, saya melibatkan teman. Untuk menyelesaikan ini saya melibatkan teman. Saya meminta teman-teman untuk memberikan solusinya, memberikan masukannya terkait kasus ini. Mudah-mudahan dengan adanya masukan dan solusi dari teman-teman itu bisa menghasilkan suatu keputusan yang baik. Oh iya, Bu, jadi tentunya dengan melibatkan teman-teman sebentar akan banyak solusi yang ditawarkan dari setiap kasus yang dihadapi. Iya, Bu, jadi berarti dari kasus yang ada, Bu, apakah semua kasus itu Ibu membutuhkan teman-teman untuk menyelesaikan? Jadi untuk kasus yang urgent itu saya membutuhkan teman. Dan tapi untuk kasus-kasus yang bisa saya selesaikan sendiri untuk mengambil keputusan itu saya selesaikan sendiri. Berarti tidak melibatkan teman. Iya, tidak. Tergantung kasusnya. Jadi pada kasus-kasus tertentu yang sifatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu, Bu? Iya, Pak. Mohon izin, Pak, waktunya sebentar. Kedatangan saya di SMK Negeri 8 Bulukumba ini terkait dengan tugas saya di pendidikan guru penggerak, yang mana di tugas kami demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Jadi kami calon guru penggerak diinginkan untuk menginterview Bapak Kepala Sekolah atau wakil kepala sekolah untuk sharing pengalaman dengan kami terkait dengan kasus dilema etika yang Bapak Ibu Kepala Sekolah temui di sekolahnya. Mohon izin, Pak, ada waktu untuk saya interview? Silakan, Bu, silakan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Adapun mengapa saya memilih SMK Negeri 8 untuk menjadi sasaran interview saya, mengingat SMK Negeri 8 ini adalah sekolah yang terdekat dari sekolah saya, dan kebetulan Bapak Hakim sendiri kali ini selaku wakil kepala sekolah jurusan kesiswaan, dan saya yakin Bapak Hakim selama menjalankan tugas sebagai wakil kesiswaan ini selalu menghadapi beragam kasus permasalahan, termasuk kasus yang kami pelajari, Pak, di modul 3.1, yaitu dilema etika. Baik, Pak, kita mulai untuk pertanyaan pertama. Bagaimanakah cara Bapak mengidentifikasi
kasus dilema etika yang Bapak temui di sekolahnya Bapak? Oh iya, terima kasih banyak Bu. Terkait dengan pertanyaan Ibu mengidentifikasi ya kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah. Eh, di sini perlu kita ketahui bahwa menurut pandangan saya bahwa eh, identifikasi kasus-kasus dilema etika itu adalah merupakan sebuah kasus yang sama-sama benar Bu ya dan sama-sama Iya, penting. benar sekali. Ya, perlu kami jelaskan di sini bahwa untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah Bu, jujur kami diperhadapkan di sini berbagai macam permasalahan dan jujur kami sangat dilema dengan masalah Ibu yang sempat pertanyakan tadi itu, karena di SMA, SMK itu adalah siswa yang memasuki jenjang remaja, baik itu secara fisik maupun secara emosional selalu diperhadapkan kita dengan berbagai macam permasalahan. Iya, sehingga kami mengambil kesimpulan di sini bahwa kasus dilema etika ini sangat sulit bagi saya untuk mengambil sebuah keputusan. Benar sekali Pak, namanya dilema Pak. Iya, namanya dilema, serba salah. Serba salah. Iya, serba salah, sama-sama benar dan Betul, sama-sama. betul sekali. Oke, selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak jika kasus tersebut Bapak temui ternyata sama-sama benar? Bagaimana pengambilan keputusannya Pak? Ya, untuk mengambil keputusan tentunya kita tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak. Jadi itu tergantung dari tingkat permasalahan atau kasus itu. Kalau misalnya kasus itu kasusnya tidak terlalu berat, bagi saya otomatis saya sendiri yang mengambil keputusan. Tetapi kalau misalnya masalahnya atau kasusnya ini menyangkut reputasi atau nama baik sekolah Bu, otomatis kita melibatkan stakeholder atau guru-guru yang ada di sekolah dan terutama yang punya tupoksi di menangani permasalahan atau kasus yang ada di sekolah itu. Terutama adalah wali kelas dulu, kemudian guru BP yang punya peran utama di sekolah untuk menangani sebuah permasalahan. Kemudian saya sendiri wakasek di bidang kesiswaan, dan kalau memang kasusnya ini melibatkan kepala sekolah, harus melibatkan kepala sekolah, maka tentunya melibatkan Bapak Kepala Sekolah juga untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oke, jadi kesimpulannya pada saat Bapak mengambil keputusan itu kita lihat dari, kita tinjau dari tingkat kesulitan kasusnya Pak. Jika kasus tersebut dianggap mudah, Bapak bisa selesaikan sendiri, maka Bapak selesaikan sendiri tanpa melibatkan teman-teman yang lain. Tapi ketika Bapak diperhadapkan dengan kasus yang kira-kira kasus ini akan berdampak pada nama baik sekolah, ini Bapak dengan tim, dengan tim di SMK Negeri 8 ini akan bersepakat mencari solusi apa kira-kira yang kita ambil. Oke, baik Pak. Iya. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan kasus dilema etika ini, Pak? Ya, yang paling efektif yang menurut saya, pandangan saya, tentunya saya sudah sampaikan tadi bahwa melibatkan seluruh teman-teman yang ada sekolah yang punya tupoksi di terkait dengan kasus atau permasalahan yang ada di sekolah. Saat ini, selama ini yang kami lakukan tentunya adalah yang punya peran utama adalah guru BP yang ada di sekolah. Langkah awal yang mereka lakukan adalah setiap ada kasus atau permasalahan yang ada di sekolah tentunya adalah menyurati orang tua siswa yang bersangkutan, kemudian atau memanggil orang tua, kemudian mereka mendatangkan orang tua tersebut. Setelah itu kita sama-sama menyelesaikan masalah itu, memanggil wali kelas, kemudian guru BP yang bersangkutan, orang tua siswa, dan paling utama adalah siswa ini apa pokok permasalahannya, kasus apa yang mereka lakukan, dan itulah yang kami lakukan Bu selama kami berada di jabatan wakasek kesiswaan ini. Iya, jadi intinya Pak, kolaborasi ya Pak. Iya, semuanya ketika kita melakukan kolaborasi dengan baik Pak, permasalahan berat
Ya, permasalahan pasti. ringan itu akan menemukan Ada solusi. solusi yang Iya. baik. Selanjutnya Pak, kira-kira sejauh Bapak bertugas sebagai wakil kesiswaan di SMK Negeri 8, tentunya Bapak mendapatkan tantangan ya Pak Betul sekali. pada saat Iya. mengambil sebuah keputusan. Bisa diceritakan Pak kira-kira Iya. tantangan dalam pengambilan kasus dilema etika ini yang Bapak alami selama ini seperti apa Pak? Ya, kalau ditanya mengenai tantangan Bu, justru tantangan yang saya hadapi di sekolah saat ini mungkin banyak tantangan yang saya hadapi. Tantangan yang paling saya hadapi di sekolah saat ini adalah kadang menyelesaikan sebuah permasalahan itu orang tua sudah nyata-nyata siswanya bersalah, ya mereka masih membela anaknya. Ya karena tidak ada mungkin orang tua yang mau melihat anaknya bersalah. Ya jadi itu tantangan yang saya hadapi selama ini. Kemudian yang selanjutnya adalah kadang permasalahan itu yang saya dapatkan, yang kita selesaikan, kadang terjadi pro dan kontra terhadap teman-teman yang ada di sekolah saat ini. Jadi tapi alhamdulillah semua permasalahan yang saya hadapi selama ini saya bisa hadapi dan saya bisa mencari solusi yang terbaik dan bisa selesai dan ada solusi yang kami dapatkan. Oh iya Pak, jadi terkadang memang seperti itu Pak. Iya. Orang tua selalu melakukan pembelaan kepada anaknya. Ya, ketika anaknya berbuat salah, dia tetap harus membela anak yang bersalah. Tetapi saya yakin dengan banyaknya pengalaman-pengalaman selama ini mencari solusi yang terbaik ya Pak, melalui kolaborasi yang dilakukan. Baik Pak, berikutnya untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak ini, apakah Bapak melakukan penjadwalan untuk penyelesaian atau pengambilan sebuah keputusan itu, ataukah dilakukan secara spontan? Ya, kalau ditanya mengenai jadwal Bu, tidak terjadwal. Jadi dilihat dari tingkat bagaimana kasus yang kita hadapi di sekolah. Yang kami lakukan selama ini Bu tidak terjadwal. Jadi secara spontan saja karena tidak selamanya kan masalah itu terjadi di sekolah. Jadi kalau misalnya ada kasus-kasus yang terjadi di sekolah itu kita selesaikan secara spontan saja. Iya Pak. Jadi melihat seperti ini ya Pak, kalau misalkan ditampung dulu bisa jadi nanti ada masalah-masalah. Kalau itu berat akan selesai kalau kita melakukan secara terjadwal karena setiap permasalahan yang kita lakukan di sekolah itu bisa segera mungkin supaya permasalahan ini kita bisa selesaikan ataukah didapat akar permasalahannya seperti apa ini masalah yang terjadi di sekolah. Jangan sampai ini juga masalah ini terbawa kemana-mana ini dapat merusak nama baik sekolah. Iya Pak, benar sekali. Sehingga sangat penting ketika mendapati sebuah permasalahan itu secepatnya sesegera mungkin untuk diselesaikan. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, kira-kira faktor-faktor apa yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Tentunya Bu, semua permasalahan yang ada di sekolah ini terkait dengan dilema etika ini, semua permasalahan yang ada di sekolah itu tidak akan tercapai tanpa ada kolaborasi dengan teman-teman yang ada di sekolah saat ini. Selama ini kami lakukan semua permasalahan yang ada di sekolah, tentunya Bu, kita sama-sama tim yang ada di sekolah. Saya sudah sampaikan tadi, terutama adalah wali kelas dulu yang punya peran utama, kemudian guru BP yang ada di sekolah, saya sendiri lokasi kesiswaan, dan kadang kalau masalahnya itu berat, tentunya melibatkan Bapak Kepala Sekolah untuk kita sama-sama menyelesaikan sampai kita mendapatkan titik temu atau solusi yang kita dapatkan untuk menyelesaikan kasus atau permasalahan tersebut. Oke, baik Pak. Dan sangat jelas sekali untuk saya Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak dari saya. Tidak apa-apa juga Bu. Kira-kira dari semua hal yang telah disampaikan tadi oleh Bapak, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Ya Bu, kalau Bu Ibu ingin mempertanyakan hal seperti itu, setiap permasalahan yang kita hadapi Bu, ya pasti ada solusi yang kita dapatkan. Jadi semua permasalahan, ulangi lagi, semua permasalahan yang
diperhadapkan oleh sebuah permasalahan pasti ada titik temunya Iya. atau pasti ada solusi yang kita dapatkan. Saya kira seperti itu. Iya benar sekali Pak. Apakah itu di kasus sekolah maupun di keseharian kita Iya. seperti itu. Setiap ada masalah pasti ada solusinya. Baik Bapak, saya kira interview untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih banyak Pak atas waktunya hari ini. Mohon izin, ya saya kembali ke sekolah saya dulu. Iya. Oke Pak, assalamualaikum. Ya, sukses selalu ya. Iya, ucapan yang sama untuk Bapak. Mari Pak. Ya.